Sulawesi Barat kembali diguncang gempa dengan kekuatan 5,9 skala Richter dan 6,2 skala Richter. Untuk itu, BMKG mengimbau masyarakat setempat untuk tetap waspada akan gempa susulan dan menjauhi kawasan pantai serta lereng. Gempa bumi terjadi di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat dengan kekuatan 5,9 skala Richter dan 6,2 skala Richter. Gempa ini memakan korban jiwa lebih dari 8 orang meninggal dunia, lebih dari 600 orang luka-luka, dan 15.000 lainnya kehilangan tempat tinggal. Gempa terjadi sebanyak 2 kali, yang pertama pada tanggal 14 Januari pukul 14.35 waktu Indonesia bagian tengah, dan yang kedua pada 15 Januari pukul 2.28 waktu Indonesia bagian tengah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi gempa susulan masih akan terjadi di Sulawesi Barat, khususnya di Mamuju dan Majene. Kekuatan gempa dapat lebih kecil atau kurang lebih sama dengan gempa yang terjadi sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis BMKG menunjukkan, hingga Senin 18 Januari 2021 tercatat sebanyak 39 kali gempa terjadi di wilayah Sulawesi Barat. Oleh karena itu, BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan menjauhi wilayah pantai dan lereng. Ya, untuk membahas lebih lanjut kondisi pasca gempa bumi di Sulawesi Barat dan perlunya waspada gempa susulan, saat ini kita telah terhubung dengan Daryono selaku Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG. Selamat pagi Pak Daryono. Selamat pagi Mas Iman. Baik, Pak Daryono, sejauh ini ada update apa Pak? Hingga hari ini tercatat berapa kemudian gempa susulan yang terjadi di wilayah Sulawesi Barat pasca gempa sebelumnya yang sekitar 59 sampai dengan 62 skala Richter? Ya, hingga pagi ini kita tetap mencatat 32 gempa susulan ya. Sama dengan kemarin karena tadi malam tidak ada gempa susulan. Kemarin yang terakhir itu pukul 7:35 itu kekuatannya 2,7 dan ini tidak signifikan. Yang menarik, gempa ini memang rendah produktivitas gempa susulannya, Mas. Kita menyebutnya sebagai lack of aftershock, jadi gempa dengan miskin gempa susulan. Ini sebenarnya merupakan gambaran bahwa energi sudah terdisipasi atau sudah hilang dengan baik, sudah rilis dengan sempurna ya, sehingga harapan kita yang muncul hanya gempa-gempa kecil saja dan kita berharap juga agar kondisi semakin membaik, kondusif dan gaya-gaya tektonik itu stabil kembali. Baik, titik gempa susulan ini apakah sama sebetulnya dengan titik gempa awal sehingga kemudian dampak atau titik-titik masyarakat wilayah mana saja kemudian yang harus mewaspadai ini juga bisa lebih terpetakan, Pak Daryono? Iya, jadi gempa susulan yang terjadi itu mengklaster di sekitar gempa pembuka yang 5,9 dan gempa utama yang 6,2. Jadi tidak jauh dari situ, Mas. Namun yang event-event terakhir ini agak bergeser ke utara dan menyeberang ke Mamuju, tapi tidak usah terlalu khawatir karena ternyata gempa-gempanya itu kurang dari 4 kekuatannya, sehingga kita berharap dengan produktivitas gempa susulan yang rendah ini merupakan sinyal atau pertanda yang baik bahwa kondisi akan semakin membaik. Oke. Pak Daryono, ini kan sempat ada himbauan dari BMKG untuk kemudian mewaspadai wilayah-wilayah tertentu atau lokasi tertentu karena ada gempa susulan, termasuk misalnya tsunami gitu. Apakah status tersebut masih kemudian diterapkan gitu, atau justru ada perubahan-perubahan yang bisa menjadi informasi untuk masyarakat di Sulawesi Barat? Iya, jadi himbauan itu masih berlaku, Mas, karena ini masih dalam tahap monitoring gempa susulan, dan kalau kita melihat waktu peluruhannya juga masih beberapa minggu lagi, sehingga meskipun tadi saya memberi semacam harapan baik terkait dengan kondisi gempa yang miskin susulan, yang itu merupakan cerminan dari energi yang sudah banyak berkurang, itu tetap masyarakat kita himbau untuk tetap waspada, terutama dengan bangunan-bangunan yang sudah rusak, yang sudah miring, yang sudah retak itu tetap tidak boleh ditempati lagi. Kemudian juga kita tetap menghimbau masyarakat yang ada di pesisir juga
waspada kalau ada goncangan kuat, sebaiknya segera meninggalkan pantai untuk menjauh. Siapa tahu gempa itu berpotensi tsunami. Jadi di dalam kegempaan ini tidak ada memiliki ketidakpastian yang tinggi terkait Ya. dengan informasi terkait dengan adanya potensi, tapi prediksi sulit, Mas. Oke, baik. Dan ini sebetulnya kesempatan untuk kemudian mitigasinya diperbaiki sehingga Ya, saat tadi terjadi gempa kita sudah tahu arah mana kemudian yang harus dituju. Jangan sampai kemudian peristiwa-peristiwa sebelumnya yang juga terjadi belum lama begitu ya di Palu gitu. Itu juga bisa menjadi pembelajaran bersama-sama begitu, baik. Nah, Pak, kemudian kita tahu banyak sekali nih sekarang informasi hoax gitu ya seputar gempa susulan dan juga ya. tsunami yang berpotensi terjadi di wilayah tersebut gitu dalam beberapa hari ke depan. Bagaimana kemudian teman-teman BMKG membantu meluruskan informasi tersebut kepada pengungsi yang sekarang ada di wilayah-wilayah atau di pos-pos milik pemerintah? Iya, jadi pada setiap kejadian bencana ya, tidak hanya gempa ya, itu biasanya diikuti dengan berita hoax ya, Ya, karena ya. memang ada orang yang ingin membuat situasi menjadi lebih resah, membuat lebih menakutkan. Tapi yang pasti kita himbau pada masyarakat untuk mencari sumber informasi yang resmi dari pemerintah, yaitu dari BMKG. Jadi kemarin sempat ada beredar isu BMKG di dikabarkan Ya. memerintahkan untuk eksodus meninggalkan Majene. Itu tidak benar. Jadi tidak ada kita instruksi seperti itu. Yang ada itu evakuasi saat ada gempa berkekuatan besar di pantai, menjauh dari pantai. Kemudian rumah yang sudah rusak tidak boleh ditempati. Kemudian kawan-kawan yang tinggal di perbukitan, yang sering melalui lereng bukit, hati-hati karena kondisi hujan dan lereng yang sudah diguncang gempa kuat 2 kali ini, ketidakstabilannya meningkat. Jadi Ya. kita ada goyangan lebih kuat ini, dia akan juga landslide, longsor atau runtuhan batu, dan itu sudah terjadi di gempa pertama kedua, itu banyak longsoran dan Ya. runtuhan batu, Mas. Ya. Kepala BMKG juga sudah menjelaskan ya ketika harus terjadi eksodus ya, otomatis dia duluan yang akan berpindah gitu dari wilayah tersebut. Baik, Pak, kemudian kita lihat juga masyarakat di sana kan tidak semuanya memiliki perangkat informasi yang bagus begitu. Apakah ada kemudian perangkat-perangkat informasi lain seperti misalnya diseminasi yang kemudian juga dipasang di beberapa posko untuk masyarakat mengakses informasi di sana, dan bagaimana kemudian distribusi informasi itu dari posko ke wilayah-wilayah atau kepada masyarakat yang berada di sekitarnya? Jadi saya dengar laporan di daerah bencana sana itu sudah banyak terbentuk posko-posko, dan itu ada para relawan, para petugas kita, stakeholder, BPBD, SAR, TNI, Polri, dan semua mereka mengerahkan sistem komunikasi radio yang ini lebih optimal karena memang mereka itu cepat sekali mendapat info dari kita dan menyebar melalui radio-radio mereka, dan tampaknya ini bekerja dengan baik diseminasi yang kita lakukan, Mas. Oke, jadi bisa dijamin nanti kemudian informasi yang dibagikan oleh tim SAR dan juga Basarnas di sana valid langsung dari teman-teman BMKG, karena BMKG juga sudah menyediakan alat-alat khusus gitu yang tersedia di posko-posko. Baik, terima kasih atas informasinya, Pak. Semoga juga bisa menjadi informasi untuk masyarakat bagaimana kemudian masyarakat di Sulawesi Barat bisa lebih siaga menghadapi bencana di sana. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mas Imam. Dan pemirsa, usai jeda kita akan berbincang tentang relawan kemanusiaan bantu penyintas gempa di Sulawesi Barat. Tetap bersama kami di Hal Indonesia.